dalam kehidupan di sekolah. Nah, ada yang tahu apakah ada yang tahu apa itu norma? Apakah ada yang tahu apa itu norma? Gimana? Apa? Ya bisa. Ada yang tahu lagi. Apakah kalian tahu apa itu norma? Tadi disebutkan aturan yang berada di masyarakat. Bisa. Yang tahu lagi apa? Boleh jawab? Nah, norma itu bisa dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dinamakan norma sebagai pedoman kita untuk perilaku sehari-hari. Nah, selanjutnya sebutkan, kan ini materinya mengenai kehidupan di sekolah. Sebutkan 3 norma yang ada di sekolah. Oke, ada. Norma agama, norma kesusilaan. Benar. Contohnya norma hukum. Ya, itu di masyarakat. Kalau di sekolah itu tidak mencoret-coret fasilitas di sekolah, contohnya meja, kursi. Karena kalau kita mencoret meja atau kursi fasilitas yang ada di sekolah, itu bisa mendapatkan sanksi. Iya. Kalau ini Bu? Iya, nggak boleh mencoret-coret meja fasilitas di sekolah. Selanjutnya, karena kita membahas tentang disiplin, apakah kalian tahu apa itu disiplin? Ada yang tahu apa itu disiplin? Apa itu? Itu contohnya. Pengertian dari disiplin. Ada yang tahu nggak? Boleh, tangan jawab. Disiplin itu sebagai tata tertib atau aturan yang harus ditaati, dilakukan. Tujuan pembelajaran yang pertama, jika peserta didik telah menyimak video tentang norma dan disiplin dalam kehidupan di sekolah, maka peserta didik dapat menemukan satu masalah: apakah kedisiplinan peserta didik selalu mengikuti norma yang berlaku di sekolah. Tujuan yang kedua, jika peserta didik menyimak 2 dan ajar, maka peserta didik mampu untuk menjawab soalnya, dapat menjalankan norma yang berlaku di sekolah. Kemudian yang ketiga, jika peserta didik telah melakukan pembuatan pedoman wawancara, maka peserta didik mampu menganalisis hasil wawancara ke dalam tabel yang telah disajikan. Selanjutnya, jika peserta didik telah menyelesaikan laporan, nanti peserta didik dapat mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya. Nanti urut bagian dari kelompok 1 sampai kelompok selanjutnya. Yang selanjutnya, peserta didik telah melakukan seluruh paket pembelajaran non-business learning atau PBL dalam norma dan kedisiplinan di sekolah dengan mampu berpikir kritis dan menemukan masalah dan memecahkannya. Yang terakhir, peserta didik telah menemukan jawaban bahwa peserta didik di sekolah itu dapat melakukan disiplin. Nah, selalu menerapkan norma yang berlaku di sekolah, maka peserta didik mampu bekerja sama menyelesaikan dalam kerja kelompok. Jadi nanti kalian akan diwawancara, kemudian presentasi di depan kelas, mengajukan laporan. Oke, lanjut. Tadi sudah ada pertanyaan di awal. Pertanyaannya nanti dari Bu Adel. Apakah kalian tahu apa itu norma? Apakah kalian tahu apa itu norma? Tadi sudah dibahas di awal. Aturan yang berlaku di masyarakat. Ada lagi nanti sudah disebutkan sebagai apa norma? Itu contohnya. Kalau pengertiannya itu norma itu sebagai apa? Pedoman perilaku
dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita bahas berdasarkan KBBI, berdasarkan KBBI, maksudnya bahasa Indonesia, norma itu memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat, di mana norma ditetapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendalian tingkah laku yang sesuai. Seperti yang dimaksudkan tadi bahwa norma adalah pedoman, dan norma itu tidak tertulis seperti aturan. Jadi norma itu sebagai pedoman kita, panduan kita, atau tatanan sebagai pengendalian tingkah laku kita yang sesuai. Jadi kita harus menerapkan norma itu sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada macam-macam norma. Tadi sudah ada yang menjawabkan, ada tadi malah menyebutkan macam-macam norma yang ada tadi menyebutkan macam-macam norma. Terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, ada norma hukum. Keempat norma tersebut itu berisi petunjuk cara berkehidupan, tata krama kita, dan pedoman bertingkah laku kita sebagai manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai pedoman bertingkah laku kita. Jadi dari keempat norma yang ada itu sebagai pedoman tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada penjelasan norma agama. Apa yang dimaksud dengan norma agama? Norma agama itu yang bersumber dari kitab suci, berisi perintah, berisi larangan, dan anjuran Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan itu dari hati kita sendiri. Oke. Yang ketiga, norma kesopanan. Norma kesopanan itu norma yang bersumber dari kebiasaan dan tata cara hidup bermasyarakat. Norma hukum yang terakhir, yang keempat, yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi tegas. Jadi norma hukum itu memiliki sanksi tegas. Oke, ada contoh. Contoh norma hukum. Contoh norma hukum. Apa? Mematuhi lampu-lampu dan di sekolah ya tidak mencoret meja di sekolah, tidak mencoret meja di sekolah dan kursi. Ya, bisa dan kursi. Norma kesusilaan. Norma yang berasal dari hati nurani kita. Nah, contohnya yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Itu kan berasal dari hati kita. Jadi itu termasuk dalam norma kesusilaan. Menjenguk teman sakit. Oke, norma kesopanan. Norma kesopanan. Contohnya dulu. Ya, bisa bersalam kepada guru jika bertemu. Yang terakhir ada norma agama.
Norma agama itu ada menjalankan salat 5 waktu. Contoh-contohnya norma yang ada di daerah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Arti penting norma. Jadi norma itu penting buat kita ya, buat kehidupan kita itu penting. Nah, pentingnya norma itu sebagai pedoman dalam bertingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pentingnya norma itu sebagai menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kemudian pentingnya norma yang ketiga itu sebagai sistem pengendalian sosial. Jadi kita bisa bersikap, bertingkah laku, berperilaku yang baik itu berdasarkan pedoman norma, berdasarkan norma. Oke, kita lanjut. Sudah masuk ke disiplin. Apakah kalian tentang disiplin? Tadi di awal bagian sudah menyinggung apa itu disiplin, pengertian dari disiplin. Disiplin aja apa disiplin? Disiplin aja apa? Tata tertib yang harus dipatuhi. Disiplin itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Nah, tata tertib yang berlaku itu dinamakan disiplin, itu tata tertib yang berlaku. Nah, disiplin atau perilaku. Oke, kita tepuk semangat dulu biar nggak lemas. Oh, tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Sama aku ingin tahu. Guru menjelaskan, aku yang mendengar. Siap. Oke, sudah siap ya. Dan ini disiplin atau sikap adalah sikap perilaku patuh terhadap aturan. Ya, berarti kan tata tertib, kemudian norma yang telah ditetapkan baik oleh individu maupun kelompok. Disiplin juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengontrol dirinya dan konsisten menjalankan tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi disiplin di sekolah itu banyak banget. Nah, disiplin itu tata tertib yang berlaku. Oke, baca akan memberikan contoh. Nah, contoh disiplin dulu di sekolah apa? Sekolah sikap siap, jangan berangkat tahun. Oh iya, benar. Disiplin berangkat tepat waktu. Oke. Ya, mau gunakan saya bisa. Oke, selanjutnya kan kita membahas norma dan disiplin di dalam sekolah ya. Ya, jadi norma dan disiplin di dalam sekolah itu memiliki hubungan. Nah, hubungannya norma itu sebagai landasan disiplin. Disiplin merupakan sikap yang mematuhi norma yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian hubungan antara disiplin dan norma yang kedua yaitu disiplin sebagai wujud pelaksanaan norma. Jadi antara disiplin dan norma itu adalah saling berkaitan. Oke, saling berkaitan. Nah, di sini ada lagi nggak yang tahu apa itu disiplin? Coba bilang apa itu disiplin? Tata tertib. Berlaku di masyarakat. Tata tertib yang berlaku di masyarakat itu sebagai hubungan antara norma. Jadi norma dan kedisiplinan itu saling berhubungan, saling berkaitan sebagai landasan disiplin. Oke. Nah, di sini kita akan memasuki dalam
belajar ada sama video, tapi sebelumnya kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke? Belajar akan acak kelompoknya. Nanti kelompok satu di sini, dua di sini, tiga di sini, kelompok empat di sini. Kelompok yang pertama langsung menyesuaikan ya nanti sama kelompoknya ya. Kelompok yang pertama Adit, Arda, Clara, Naufal. Ini dulu. Kelompok satu Adit, Arda, Clara, Naufal. Sini langsung. Kelompok dua Jadi, Billy, Jordan di sini. Gue cuma nggak usah sini aja. Kelompok tiga Nafisa, Zidan, sama Alif. Kelompok empat posisinya nggak usah pakai dari situ aja. Nggak usah pakai ini pakai dari sini aja. Kelompok empat Kinara, Alfaga. Kinara, Alfaga, kelompok empat di sini. Kelompok empat ada Kinara, Adit, Asyik. Oke. Sudah sesuai kelompoknya. Ini kelompok satu ya. Kelompok dua. Sini kelompok dua. Tarik posisi satu nggak apa-apa. Dua. Tapi dibiarkan ya, jangan ditarik ya. Dan ambil yang di sini nggak apa-apa. Ini aja, ini aja. Ambil ini aja. Oke. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Udah. Tunggu sebentar. Yuk diperhatikan ke depan ya. Nah, kita akan merumuskan masalah. Belajar akan menyajikan suatu video tentang norma dan disiplin yang belajar di sekolah. Nah, setelah menyimak video, nanti kalian mengidentifikasikan masalah. Apa sih isinya dari video itu? Apa yang terjadi dari video tersebut? Kita akan merumuskan masalah dan menganalisisnya. Bentar ya. Diperhatikan isinya dari video apa? Ini apa?
berapa kali lagi? Maaf John, aku barunya siangan. Di Mas, aku John, kita harus berhenti. Ton, jangan, tunggu, nanti kita nggak mau di sini. Awas aduh, kenapa tidak di sini? Ya itu, jawaban memang selalu salah. Cewek selalu benar. Baik. Kita langsung kita masuk. Kenapa kalian bisa berangkat rumah? Tapi lagi tidak boleh suka, makanya kenapa? Iya. Namun ibuku bapak situasinya sampai beristirahat. Tapi Bu, Kamu tidak usah membaik. baik Bu. Itu siapa ya? Dia kan aku juga. Loh, kamu ya John? Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama aku kerjain dari bahasa Inggris. Lah, kok kenapa bisa aku nonton? Aku gara-gara berangkat telat juga John. Anak-anak aku tidak kayak satu lagi. Jadi diketawain deh. Benarnya kalau main lah. Kalau kayak ini panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Ada John, salah juga sih. Makanya agak salah. Jadi dulu deh. Aku harus bergerak. Gak boleh kayak begitu. Apalagi kayak dia malam-malam. Adanya tahu ini tadi isinya tentang apa videonya? Tentang ya, tentang sekolah. Ada ketinggalan kelas. Gimana? Apa lagi? Ya, melanggar nggak pakai helm berangkat sekolahnya. Sama main HP malam-malam. Ya, itu mainan HP malam-malam sehingga paginya terlambat ke sekolah. Itu termasuk dalam pelanggaran apa tadi? Nah ya, norma dari kedisiplinan, melanggar norma dari kedisiplinan. Nah, bagi ada pertanyaan untuk memutuskan masalah dari video tersebut yang bisa nanti jangan satu aja. Jangan langsung dijawab, tapi angkat tangan
Karena melanggar lalu lintas. Karena melanggar lalu lintas. Saya itu yang mengarah ke sekolah. Apa? Karena terlambat sekolah itu tidak ada. Ini kesian. Jadi, oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua ya. Baca kan memberikan pertanyaan yang kedua. Apakah video tersebut? Angkat tangan dulu tadi. Apakah video tersebut berkaitan dengan nama? Yang maju. Agak maju, oke. Jawabannya ini berkaitan dengan nama. Kenapa sih berkaitan dengan nama? Ya, bisa melanggar lalu lintas. Terus lambat datang lagi. Sehingga tadi mendapatkan apa? Hukuman. Ya, hukuman itu yaitu sanksi. Mendapatkan sanksi. Jadi berkaitan ya, video tersebut sangat berkaitan dengan norma. Oke, terima kasih. Ada tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang ada disiplinan yang berada di sekolah. Ini belajar bagi secara individu. Ini referensi. Referensinya aku akan membuat sebuah tulisan. Oke, sudah mendapatkan referensi dari belajar tentang norma dan pendidikan. Sekarang kita akan menguji masalah yang berkaitan dengan video yang telah kita lihat. Belajar adalah bekerja peserta didik, diperhatikan ke depan. Belajar adalah bekerja peserta didik. Nah, judulnya yaitu norma dan disiplin dalam kehidupan di sekolah. Di depan sini di covernya ada nama. Di sini ditulis nama kelompoknya siapa saja. Oke. Selanjutnya di sini ada tujuan dan langkah-langkah, ada materinya juga. Nah, untuk yang lembar terakhir ini di LKPD, peserta didik melakukan wawancara. Berarti nanti keluar kelas wawancara teman yang beda kelas ya, minimal 5 orang. Nah, di sini ada disiplin dan norma. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di kolom yang pertama, nomor, kemudian nama yang diwawancarai siapa. Kemudian dari pertanyaan ini jawabannya ya dan tidak atau tidak. Jadi nanti di kolom sini jawabannya yang diwawancarai ya atau tidak dituliskan di kolomnya di bawah sini. Nah, kemudian jika tidak, perhatikan dulu. Jika tidak, contohnya, apakah kamu selalu datang ke sekolah tepat waktu? Misalnya, ya, misalnya tidak. Nah, jika tidak, berapa kali kamu terlambat dalam sebulan ini? Ditanyakan, berapa kali kamu terlambat dalam sebulan ini? Nanti ditulis berapa kalinya. Oke. Nah, kemudian setiap yang diwawancarai itu mendapatkan skor. Ya, perhatikan dulu. Di kolom sebelah sini mendapatkan skor. Nanti ditulis skornya ada berapa. Sudah paham? Oke. Sekarang belajar lagi, terus kita keluar wawancara ya. Wawancara teman yang beda kelas.
ya. Ayo kita jadi apakah kamu selalu datang ke sekolah tepat waktu? Apa kamu selalu mengikuti upacara? Apakah kamu selalu mengungkapkan tugas tepat waktu? Ya. Teman kurang. Iya. Ada mana sih kamu? Mana? Apakah kamu selalu berjabat tangan sebelum masuk kelas? Orang. Ya. Belum selesai. Nah, masih. Pembelajaran. Apakah kamu selalu tidak makan ketika pembelajaran? Ya. Oh, sudah. Di pantai itu kata kelasnya wawancara sana. Lagi wawancara sana boleh. Bertiga. Tinggal sopo? Tinggal sopo kok? Lah iya ya kowe kono. Ya nek kiper tugas tepat. Oh, ya aku jadi kiper. Aku. Terus. Masuk. Lah iki sing ngene. Apa? Iki nek ora iki. No aku No. Wes. Apa? Lah, loh. Oh, iki sih. Oh, no. Apakah kamu selalu datang ke sekolah tepat waktu? Ya. Yang normalnya juga ditanyakan ya. Apakah kamu selalu mengikuti upacara? Ya, oke. Apakah kamu selalu
Kumpulkan buku cepat waktu. Ya, oke. Apakah kamu selalu berjabat tangan sebelum masuk kelas? Iya. Apakah kamu selalu minta izin jika akan keluar kelas? Ya, oke. Apakah kamu selalu tidak makan ketika pembelajaran? No. Lah, kamu makan. Mana kelas mangan? Kelas mangan apakah kamu selalu tidak makan? Apakah kamu selalu tidak makan ketika minimal 5. Apa lagi ya? Oh ya. Ya, oke. Terus lagi. Kamu kalau pejabat sangat Apa kamu bisa izinkan keluar kelas? Ya. 3 menit lagi. Belum. Ya, saiki. Seneng sih. Apa kamu selalu pegang tempat pajak? Ya. Apa kamu selalu mengikuti upacara? Ya. Apa kamu selalu mengumpulkan kertas? Ya. Enggak pernah. Tahu ya? Tahu. Ya. Yang mati mana? Aku mah yuk Pak aja yang ketiga. Iya. Saya masih cita ya. Lalu bila kau pacar
ada berapa? Disiplin, pokoknya nanti ada berapa? Sampaikan dulu nanti mau mengenai siapa aja, melanggar atau tidak. Kemudian nanti skornya dibacakan totalnya berapa yang disiplin, yang normal totalnya berapa. Oke? Skor 1 skornya di depan. Yang lain diperhatikan ke depan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Apakah kamu selalu mengikuti sekolah waktu? Ya. Apakah kamu selalu mengikuti pelajaran? Ya. Apakah kamu selalu mengumpulkan tugas? Apakah apakah kamu selalu mengumpulkan tugas tepat waktu? Ya. Atau bukan? Apakah kamu selalu menjaga tamu itu masuk kelas? Ya. Apakah kamu selalu tidak akan keluar kelas? Ya. Apakah kamu selalu tidak makan ketika pembelajaran? Ya. Skor 3. 3. Apakah kamu selalu dan mengumpulkan waktu? Iya. Apakah kamu selalu mengumpulkan waktu? Iya. Apakah kamu selalu ya suaranya? Suaranya keras biar bisa dengar. Jumlah sekolah disiplin 22. Jumlah sekolah berapa? 20. Berarti di sekolah sini masih banyak yang melanggar norma. Berarti masih ada beberapa yang melanggar norma. Antara yang disiplin dan norma, berarti lebih banyak yang melanggar yang mana? Norma. Kelompok 1 lebih banyak yang melanggar norma. Oke, dapat 5 jari belajar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya nomor 2, aku masuk ke depan.
Kalau juga nomor 1. Kalau makan dari apakah kamu selalu datang melakukan pagi? Apakah kamu selalu menunjukkan bahagia? Apakah kamu selalu melakukan untuk pagi? Oh, apakah kamu selalu bekerja dalam sekolah? Apakah kamu selalu berkasih kepada keluarga? Apakah kamu selalu melakukan pembelajaran juga? Apakah kamu selalu melakukan juga? Apakah kamu selalu masyarakat? Apakah kamu selalu melakukan tempat dia? Seperempat. Apakah kamu selalu berada dalam sekolah? Apakah kamu selalu tidak akan keluar? Apakah kamu selalu tidak makan pembelajaran? Oh, tidak. Apakah kamu selalu datang ke sekolah tepat waktu? Ya. Apakah kamu selalu mengikuti upacara? Ya. Apakah kamu selalu ya, skor 4. Apakah kamu selalu menjaga jarak? Ya. Apakah kamu selalu minta itu jika akan lewat kelas? Ya. Apakah kamu selalu tidak makan ketika pelajaran? Ya, skor 3. Apakah kamu selalu datang ke sekolah tepat waktu? Ya. Kamu selalu mengikuti upacara? Ya. Apakah kamu selalu membuat ya, skor 3. Apakah kamu selalu menjaga jarak di masa kelas? Ya. Apakah kamu selalu minta izin jika akan keluar kelas? Ya. Apakah kamu selalu tidak makan ketika pelajaran? Ya, skor 1. Ya, dari kelompok 2, dari disiplin dan norma itu masih banyak yang melanggar norma. Di sini masih banyak yang melanggar norma. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ya. Dapat kelompok dapat input dari Pak Den. Tepuk tangan bagi kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kamu persiapan kelompok 4.
Apakah kamu sudah berkasih ke sekolah terhadapku? Disiplin berapa tadi? Skor disiplin ada 23. Skornya norma ada berapa? 18. Berarti dari disiplin dan norma masih banyak pelanggaran? Pelanggaran norma ya. Dari kelompok 3 juga sama, masih banyak pelanggaran norma yang terjadi. Oke. Silakan dibuat dari berarti sama-sama. Tepuk tangan buat nomor 3. Boleh ke depan. Apakah kamu selalu meminta izin jika akan keluar kelas? Apakah kamu selalu tidak mengas ketika pemanggilan? Ya, itu ya. Apakah kamu selalu mengumpulkan tugas pertama kemudian? Tidak. Skor disiplin 16. Skor norma. Tadi skor disiplinnya ada berapa? 16. Skor disiplin ada 16. Skornya norma ada berapa? Berapa? Ada 10. Berarti dari disiplin dan norma masih banyak yang melanggar apa? Norma. Oke. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ternyata masih banyak yang melanggar norma. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oke, kelompok 4 kelompok terakhir dapat tidak bisa dibaca. Oke, sama-sama. Tepuk tangan dari kelompok 4. Boleh kasih ya. Oke. Belum. Jadi permasalahan kita tadi mengenai apa? Yang kita wawancarai tadi norma dan ya, ternyata masih banyak apa? Ya, ternyata masih banyak pelanggaran norma. Masih banyak pelanggaran norma. Jadi kita harus menerapkan sikap yang baik agar tidak melanggar norma tersebut. Contohnya, jika masih berangkat tidak tepat waktu, kita harus menerapkan norma sebagai pedoman itu. Kita harus berangkatnya tepat waktu. Ya, contohnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah. Belajar ada soal evaluasi dikerjakan secara individu, tidak kelompok ya. Di sini ada nama dan kelas. Namanya siapa ditulis, terus kelas 5 ditulis di sini ya. Oke. Di sini ada ABC ya, ada uraian pendek dan uraian C. Coba sekarang. Ini ya.
Kalau ada pertanyaan boleh bertanya, misal untuk paham cara mengerjakannya sama waktunya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Siapa yang tujuh angka? 7 ya. Nanti kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan yang belajar ya, dikumpulkan ke depan ya. Oke, nomor 1 itu dijawab, itu pilihan ganda. Yang A, nah itu pilihan ganda. Namanya aja menunjukkan.
Oke. Tiga menit lagi. Udah. Nanti kalau udah ada yang selesai, boleh cukup teman ya. Dua menit lagi, ya sudah selesai boleh juga selesai. Wah, belum bisa. Awas ya. Oh, jangan sampai di sini nggak apa-apa. Terima kasih Arga. Oke, jadi sudah selesai. Masih jadi. Ujian juga sudah selesai. Terima kasih ujian. Sudah selesai? Oke, masih Adit. Ini sudah selesai? Sudah? Oke, sudah juga semua ya? Oke, terima kasih. Dadah. Makasih Fajar. Ya, kurang hari ini. Makasih, Hamsa. Makasih, Ali. Makasih, Karen. Makasih juga. Kenapa? Oke, makasih, Mama. Diam dulu. Oh, masih ada yang belum? Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Temannya ada yang belum selesai, kita tunggu dulu. Sudah selesai? Oke. Ini sudah selesai semua? Apa yang masih ada yang belum selesai? Sudah? Sudah? Gimana soalnya sih kamu udah?
lagi. Apa? Tidak bermalam. Ya, tidak bermalam supaya dalam sekolahnya tidak terlambat. Oke. Nah, dari pembelajaran norma dan disiplin di sekolah, kita dapat simpulkan bahwa norma itu sebagai pedoman perilaku kita sehari-hari, dan disiplin itu sebagai tata tertib yang berlaku. Nah, dari melakukan pembelajaran ini kita dapat memahami bagaimana cara kita melakukan dan menerapkan norma dengan baik. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah belajar dengan serius ini. Sekarang boleh istirahat dulu.